Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Frimelta dengan NIM C1C02004, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi, yakni mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya, di mana materi ini masih merupakan bagian daripada mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS. Untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita pahami materi selanjutnya. Hubungan biaya dengan fungsi manajemen. Di sini terdapat dua pengalokasian biaya, yaitu biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur ini merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas pabrikasi perusahaan. Sehingga biaya manufaktur ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kategori, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian biaya non-manufaktur juga seringkali disebut sebagai biaya operasi, atau biaya non-faktur ini dikelompokkan menjadi biaya penjualan dan juga biaya administrasi dan umum. Selanjutnya mengenai pola perilaku biaya, ada 3, ada biaya tetap atau fixed cost, ada variable cost atau biaya variabel, dan juga biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya, mungkin ketiga biaya ini sudah familiar, tidak asing lagi didengar oleh teman-teman sekalian. Seperti yang kita ketahui juga, biaya tetap ini adalah biaya-biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun jumlah atau volume kegiatan perusahaan atau jumlah penjualan itu berubah-ubah. Jadi itu ya. Jadi biaya tetap ini mau penjualannya berapa, dia tetap segitu biaya yang dikeluarkannya. Jadi tidak mempengaruhi baik itu volume penjualannya menurun atau menaik. Contoh dari biaya tetap ini adalah biaya penyusutan mesin. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah atau sebanding proporsional mengikuti dari perubahan volume kegiatan perusahaan atau volume penjualan perusahaan. Jadi ketika perusahaan meningkat, biaya variabel ini juga akan meningkat. Dan ketika penjualan menurun, maka biaya variabel ini juga menurun. Jadi dia menyesuaikan. Nah, sedangkan biaya semi variabel ini adalah kombinasi. Di dalamnya ada biaya tetap dan juga ada biaya variabel. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah biaya overhead pabrik, penyusutan aset tetap yang dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Jadi dia ada pembandingnya, yaitu jumlah unit yang diproduksi, BOP atau penyusutan tadi. Selanjutnya mengenai biaya-biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Pertama, keputusan menerima atau menolak pesanan. Artinya di sini manajemen dihadapkan masalah untuk menerima atau menolak pesanan khusus, di mana pesanan khusus ini mempunyai harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga jual produk yang sama pada pelanggan umum. Jadi ketika dihadapkan oleh pesanan khusus, manajemen akan memutuskan apakah unit organisasi atau sumber daya yang ada di organisasi itu mendukung untuk membuat pesanan tersebut, baik dari bahan baku sampai dengan tenaga kerja, apakah memiliki kemampuan dan ahli dalam membuat pesanan khusus tersebut. Nantinya malah akan menambah biaya karena tidak menyesuaikan dengan keadaan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Misalnya ada mesinnya menganggur, apakah pemanfaatannya ini dijual, disewakan, atau bagaimana. Kemudian keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas, keputusan penggantian aset tetap, misalnya mesin, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi kemudian sampai dengan keputusan penyewaan atau penggunaan sebagian kapasitas informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, seberapa penting sih manajemen biaya? Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan itu dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Benar sekali ya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting agar anggaran biaya dan analisis biaya ini mengendalikan dan juga mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Cara lain untuk memperbaiki laba neto adalah dengan mengurangi biaya tanpa memedulikan konsekuensinya atau akibatnya. Mungkin tindakan ini kesannya tidaklah bijaksana, tetapi barangkali
Tindakan ini mungkin yang paling baik dengan meninjau setiap biaya atau beban dan mengetahui kontribusinya terhadap laba neto. Selanjutnya, perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pertama, perencanaan. Perencanaan untuk membantu manajer dalam menetapkan harga pokok produk standar, maka digunakan asumsi dalam menyederhanakan perhitungan biaya berdasarkan volume aktivitas. Kemudian yang kedua, pengendalian. Perilaku biaya memberikan informasi terkait unsur-unsur biaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam setiap aktivitasnya. Kemudian pengambilan keputusan khusus jangka pendek, kita dapat menentukan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya, sistem biaya tradisional versus dengan sistem biaya standar. Sistem biaya tradisional atau historis ini fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa, di mana sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan eksternal. Sedangkan pada sistem biaya standar, menunjukkan potensi efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Kemudian biaya standar ini adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah dikembangkan melalui studi teknik dan juga akuntansi. Kemudian pengendalian biaya, pengelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang berkomitmen, dan juga biaya diskresioner. Perbedaan ini penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya tentu memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda-beda. Jadi, antara biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu prosedur pengendalian berbeda, tidak sama. Karena sesuai dengan objeknya juga berbeda. Kalau biaya bahan baku tentu barang-barang atau produk-produk yang digunakan sebagai bahan baku, sedangkan biaya tenaga kerja adalah objeknya adalah tenaga kerja atau sumber daya manusianya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pertama, keputusan bauran produk, kemudian yang kedua penentuan harga produk, kemudian produk baru yang umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji secara ekstensif oleh perusahaan. Kemudian penetrasi pasar, yaitu menentukan biaya variabel sebagai dasar untuk menentukan harga. Kemudian penghapusan produk, pesanan khusus, dan juga terakhir adalah kampanye iklan dan promosi. Aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Pertama, standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis dan bukan arbiter. Kemudian orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuannya sendiri. Kemudian orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerjanya. Tentunya harus ada umpan balik atas kinerja sehingga untuk bertujuan memperbaiki dan juga mengevaluasi dari kinerja tersebut. Selanjutnya adalah partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam segala literatur akuntansi keperilakuan, di mana para ahli ini mengikhtisarkan bahwa logika yang mendasar seluruh argumen yang mendukung partisipasi, jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam penetapan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan terkait mengapa partisipasi menjadi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Di mana teori disonansi kognitif ini terpusat pada 3 konsep kunci, yakni kemauan, disonansi, dan juga komitmen. Sehingga survei juga menunjukkan bahwa dalam perusahaan yang terorganisasi secara demokratis, partisipasi ini aktif dalam penetapan tujuan dan sasaran adalah sumber penting bagi kepuasan karyawan. Tetapi tidak bagi organisasi otoriter, di mana karyawan seringkali menunjukkan bahwa mereka menyukat pekerjaannya karena mereka mengetahui kemana mereka dapat memperoleh keputusan. Dari hasil inilah seseorang dapat berspekulasi bahwa mandor dan manajer dalam organisasi demokratis itu lebih menyukai adanya saling ketergantungan dan memiliki toleransi yang lebih besar terhadap ambiguitas. Tetapi tidak bagi perusahaan otoriter atau otakratis, puas dengan ketergantungan yang lebih besar pada wewenang. Jadi, siapa yang berwenang, maka dia yang berhak menentukan keputusan. Tetapi jika demokratis, seluruh aspek perusahaan itu memiliki hak dan juga wewenang untuk ikut serta dalam menetapkan keputusan. Oke teman-teman, itulah tadi materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Nanda Afripelta, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.